Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Ido Bagus Ari Purnawan. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan belajar bab 6, yaitu Indonesiaku Kaya Budaya. Nah, adik-adik bisa dilihat pada gambar di atas terdapat beberapa warga yang hadir pada acara pernikahan dan ada salah satu warga yang memakai batik. Jadi, batik adalah salah satu budaya Indonesia. Pada mulanya kegiatan membatik ini merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Batik merupakan kearifan lokal dan warisan budaya. Tidak hanya batik saja, masih banyak kearifan lokal dan warisan budaya yang kita miliki. Ayo kita lihat Indonesia kita yang kaya budaya. Baik adik-adik, di sini kakak akan membahas topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Adapun pertanyaan esensialnya, yang pertama apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, yang kedua bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari, dan yang ketiga apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian. Apakah adik-adik tahu apa itu kearifan lokal? Jadi kearifan lokal adalah kumpulan nilai, norma, pengetahuan, dan praktik yang dimiliki oleh suatu masyarakat secara turun-temurun. Nilai-nilai ini terbentuk sebagai hasil dari interaksi masyarakat dengan lingkungan alam dan sosial budaya mereka. Kearifan lokal seringkali terwujud dalam bentuk adat istiadat, kepercayaan, seni, dan teknologi tradisional. Kearifan lokal ini unik dan khas bagi setiap daerah, karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, sejarah, dan budaya masing-masing. Kearifan lokal adalah warisan berharga yang harus kita jaga dan lestarikan. Dengan memahami dan menghargai kearifan lokal, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Adapun contoh dari kearifan lokal yaitu yang pertama, marakabola atau tradisi gotong royong memindahkan rumah. Marakabola adalah tradisi memindahkan rumah secara gotong royong masyarakat Bugis Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya tengah masyarakat Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru. Tradisi ini masih dilaksanakan sampai sekarang. Pemilik rumah dibantu oleh warga sekitar untuk memindahkan rumahnya dengan sukarela. Sekitar ratusan orang bahu-membahu mengangkat rumah. Tujuannya memindahkan rumah ini adalah agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Ini budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat. Bambu-bambu diangkat di masing-masing tiang rumah sebagai alat bantu untuk mengangkat rumah. Bambu tersebut dipanggul bersama-sama agar mempermudah memindahkan rumah. Adapun contoh kearifan lokal yang kedua yaitu ngaben. Ngaben merupakan upacara adat Bali yang sangat sakral dan kompleks, yang melibatkan prosesi pembakaran jenazah. Upacara ini tidak hanya sekedar proses pemakaman, tetapi mengandung makna filosofis yang mendalam tentang siklus kehidupan dan kematian dalam pandangan Hindu Dharma. Makna filosofis ngaben, pemurnian jiwa. Tujuan utama ngaben adalah memurnikan jiwa atau atma dari segala kotoran duniawi agar dapat kembali ke asal muasalnya. Dengan pembakaran, tubuh jasmani dianggap sebagai pembatas bagi jiwa untuk mencapai kebebasan. Pelepasan dari siklus kelahiran kematian. Ngaben dianggap sebagai upaya untuk melepaskan jiwa dari siklus kelahiran kembali atau samsara. Abu jenazah yang dilarutkan di laut atau sungai melambangkan pelepasan jiwa dari belenggu dunia fana. Penyatuan dengan alam semesta. Proses pemekaran jenazah hingga menjadi abu merupakan simbol penyatuan kembali manusia dengan alam semesta.
Abu yang kembali ke tanah menjadi bagian dari bumi, sementara asapnya menyatu dengan udara. Penghormatan terhadap leluhur. Ngaben juga merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur. Dengan melaksanakan upacara ini, keluarga berharap roh leluhur mereka dapat mencapai tempat yang lebih baik. Memahami upacara Ngaben tidak hanya penting bagi umat Hindu di Bali, tetapi juga bagi siapa saja yang tertarik dengan kekayaan budaya dan tradisi Indonesia. Upacara ini merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dijaga kelangsungannya. Jadi, Ngaben adalah upacara yang sangat makna dan simbolisme yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bali tentang kehidupan, kematian, dan alam semesta. Upacara ini tidak hanya merupakan ritual keagamaan, tetapi juga merupakan ekspresi seni dan budaya yang unik. Apakah adik-adik tahu bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari yaitu yang pertama, melakukan dokumentasi dan pencatatan. Melakukan dokumentasi dan pencatatan budaya dapat membantu menyimpan dan mengabadikan budaya adat serta mempermudahkan akses bagi generasi mendatang. Yang kedua, menjaga keberlangsungan tradisi. Menjaga tradisi budaya dapat membantu menjaga kelestarian budaya. Bisa dilakukan dengan melestarikan tempat-tempat penting, mengajarkan tradisi kepada anak-anak, dan melakukan upacara-upacara budaya. Yang ketiga, menghargai budaya orang lain. Menghargai budaya orang lain merupakan cara penting untuk menghargai budaya sendiri. Ini bisa dilakukan dengan mempelajari dan memahami budaya orang lain. Dan yang keempat, menghargai dan melestarikan produk-produk budaya seperti musik, tari, seni, pertunjukan. Itu merupakan bagian penting dari budaya. Adik-adik, apakah tahu manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian? Nah, jadi manfaat budaya yang ada di sekitar kalian yaitu yang pertama menjadi sumber pengetahuan, yang kedua memperkaya budaya nasional, yang ketiga menjadi aset wisata, yang keempat menumbuhkan rasa nasionalisme, dan yang kelima mempererat persaudaraan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kebiasaan masyarakat Indonesia sangat beragam dan kaya akan budaya. Setiap daerah memiliki keunikannya tersendiri, mulai dari tradisi, makanan, lingkungan, hingga cara berinteraksi. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa yang perlu kita lestarikan. Baik adik-adik semuanya, berakhirlah sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi kakak sudah jelaskan mengenai bab 6 Indonesiaku kaya akan budaya dan topik A mengenai keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku, semoga adik-adik bisa memahaminya dan bisa menjadi bekal untuk masa depan. Sekian dari kakak, jika ada salah kata kakak mohon maaf dan kakak tutup Antioparana Santi. Om Santi 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 Om.